Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan kami di Radio Sindaran Sindirun. Dan tentunya kami selalu berharap Anda diberikan suatu kesehatan, keberkahan, dan rezeki yang berlimpah ruah dimanapun Anda berada ya. Ya baik di dalam negeri maupun yang sedang merantau di luar negeri. Dan tentunya demi menggapai masa depan yang lebih gemilang, begitu bro, sukses selalu buat Anda semuanya. Oke, pada kesempatan ini kita akan bahas mengenai berita daripada Boni Hargen yang mengatakan bahwa khawatir kerusuhan 98 terulang lagi, jadilah alasan warga Tionghoa tak pilih Ahok ya. Ya, ini dikabarkan dari kriminalitas.com bahwa pengamat politik ya khawatir 98 terulang lagi, warga Tionghoa tidak pilih Ahok. Ini kata Boni Hargen ya. Ya, pengamat politik daripada Boni Hargen menilai jebloknya suara Basuki Cahayapurnama alias Ahok Jarod Saiful Hidayat dipengaruhi oleh minimnya suara etnis Tionghoa. Ahok Jarod sendiri kalah oleh Anies Sandiaga di Jakarta Barat, Jakarta Utara yang merupakan basis massa etnis Tionghoa lantaran disusupi ancaman kerusuhan etnis jika pasangan petahana ini memimpin Jakarta. Basis pemilih yang etnis Tionghoa itu sudah dirasuki keras ketakutan kerusuhan 98 terulang. Jadi intimidasi dan teror itu tujuannya lah mengingatkan kembali memori 98, kata Boni kepada kriminalitas.com. Boni mengatakan ketakutan itu mengingatkan warga seperti di kawasan Glodok, Mangga 2, dan Penjaringan dengan ancaman kericuan seperti zaman reformasi itu. Dengan begitu mereka berbalik dukung Anies dan gak mau pilih dua-duanya, golput atau ya. Kita lihat saja peta dukungan di Jakarta Barat dan Jakarta Utara rendah sekali. Insting survival mereka pasti keluar lah, gitu kata Boni. Hal itu diperparah dengan tak pedulinya tim-tim partai yang mendukung Ahok Jarot. Menurut saya ini kesalahan tim kampanye Ahok yang tak tegas merespon ini. Tapi selain tak sulitnya partai, ini tentu ada faktor lain yang mempengaruhi, tutur Boni. Seperti diketahui dalam sejumlah hitung cepat, pasangan Anies Sandi unggul dengan jumlah suara mencapai 54,3, jauh mengungguli Ahok Jarot hanya 42,3%. Ya, masih dari kriminalitas.com, bahwa Ahok kalah karena agama dan intimidasi ormas radikal. Pengamat politik Boni Hargen menilai penyebab kekalahan Basuki Cahayapurnama alias Ahok di dalam Pilkada DKI Jakarta bukan karena faktor program kerja atau kemampuan yang diragukan. Menurut Boni, alasan Ahok kalah dari Anies Baswedan murni karena agama Ahok dan intimidasi di masyarakat. Ini kepuasan publik kan 76%, itu tinggi sekali. Yang jadi faktor masalah adalah agama mutlak itu dan intimidasi yang dilakukan oleh ormas garis keras, kata Boni kepada kriminalitas.com. Boni melanjutkan isu ini mungkin tak menarik lagi bagi kalangan warga menengah ke atas, tapi menjadi ampuh bagi kalangan masyarakat menengah ke bawah dan miskin. Itu menjadi efektif karena mesin partai menjadi tak efektif. Jadi dampak intimidasi terhadap pemilih ini menjadi signifikan karena partai berdagang ini tak efektif bekerja serius. Seperti diketahui dalam hitung cepat yang dilakukan semua lembaga survei mengatakan bahwa pasangan Anies Sandi adalah pemenang dalam gelaran Pilkada DKI Jakarta dan hanya tinggal menunggu waktu hingga Oktober 2017. Ya, sebelum resmi menjabat sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta masa bakti 2017-2022. Masih dari kriminalitas.com, sebut Ahok disokong duit triliunan oleh 9 naga, Habib Rizik kembali dipolisikan baja ya. Dikabarkan Imam Besar FPI Habib Rizik Syihab dilaporkan relawan Basuki Cahayapurnama Jarod Saiful Hidayat ke baja ke Barreskrim Mabes Polri pada Senin 17 April 2017. Rizik dilaporkan atas dugaan tindak pidana syara dan provokasi sebagaimana terserama yang disampaikan di Masjid Sunan Ampel, Jawa Timur. Suadi, salah seorang relawan baja, menyebut laporan dilayangkan karena Rizik sempat menyinggung Ahok Jarot di usuk konglomerat 9 naga. Sayangnya singgungan itu dilayangkan tanpa fakta apapun.
Dalam pernyataannya, Habib Rizik mengatakan bahwa paslon nomor 2 ini dalam kampanye didukung 9 naga, kata Suhadi kepada wartawan di Jakarta. Bahkan Suhadi, Rizik menyebut ada dana triliunan dikeluarkan 9 naga untuk memenangkan Ahok Jarot dalam pilkada DKI. 9 naga yang dikatakan adalah para konglomerat yang disebutnya sudah menggelontorkan triliunan dalam rangka memenangkan Basuki Jarot ya. Padahal, kata Suhadi, selama pelaksanaan pilkada, aliran dana Ahok Jarot dilaporkan dengan jelas dan transparan. Dia mengklaim dana kampanye Ahok berasal dari masyarakat. Karena memang peroleh dana itu dari masyarakat, bukan dari pribadi orang per orang, tapi betul-betul partisipasi masyarakat yang ditentukan oleh KPUD dan dilaporkan langsung kepada KPUD juga. Jadi, kalau seandainya dikatakan Ahok didukung oleh konglomerat, itu sangat mengada-ada dan tidak benar. 9 naga itu kan hanya ilustrasi, katanya. Di sisi lain, juru bicara FPI Selamat Ma'arif tidak heran atas laporan yang dilayangkan Bajak ke Habib Rizik. Saat ini tim hukum yang bentuk FPI sedang mempelajari laporan tersebut. Gak kaget nanti ada tim advokasi yang mempelajari. Singkat selamat saat dihubungi kriminalitas ya. Adapun laporan baca pada bernombor TBL garing 261 garing 4 garing 2017 Baris Krim, Rizik terjerat pasal 28 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang nomor 11 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008. Oke. Demikian bro dikabarkan ya atas daripada berita-berita ini, dan tentunya kami dalam membawakan berita. Apabila kurang berkenan, terima kasih. Mohon maaf ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.